Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Dewi Nurhalifa, Prodi Akuntansi semester malam. Saya sini diberi tugas oleh Pak Ahmad Munadir Amri, pelajaran praktis Diska Bisnis, untuk menjelaskan peluang dan distribusi peluang. Peluang atau dikenal juga sebagai probabilitas merupakan cara untuk mengutarakan pengetahuan atau keyakinan bahwa suatu peristiwa akan berlaku atau sudah terjadi. Konsep peluang matematika sudah dirumuskan dengan lebih cermat dalam matematika dan kemudian dipakai secara lebih luas, tidak hanya dalam matematika atau statistika, namun juga keuangan, sains, dan filsafat. Konsep peluang matematika ini bisa kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Semua pasti pernah melihat mata uang logam ataupun koin, kan? Mata uang logam tersebut terdiri dari dua buah sisi. Kita misalkan sisi pertama merupakan angka, sementara sisi kedua merupakan gambar. Apabila uang logam tersebut kita lemparkan ke atas sebanyak 1 kali, berapa peluang munculnya angka? Sementara apabila kita lempar sebanyak 2 hingga 3 kali, bahkan 10 kali, berapa peluang munculnya angka? Konsep ini dinamakan sebagai peluang. Untuk memahami lebih lanjut, mari kita pelajari bersama-sama materi peluang matematika, rumus peluang, dan beberapa contoh soal beserta penyelesaiannya. Peluang bisa diartikan sebagai sebuah cara yang dijalankan untuk memahami kemungkinan terjadi sebuah peristiwa. Dalam setiap permasalahan ada ketidakpastian yang diakibatkan suatu perbuatan yang sekali-kali berdampak lain. Contoh sebelumnya adalah sebuah mata uang logam yang dilemparkan ke atas, dampaknya bisa muncul sisi gambar G atau sisi angka A. Maka sisi yang akan muncul tidak bisa dikatakan secara pasti, kan? Dapat melemparkan sebuah mata uang logam tersebut, terdapat salah satu dari dua peristiwa yang bisa terjadi, yakni munculnya sisi G atau A. Aktivitas melemparkan mata uang logam tersebut dinamakan perbuatan acak. Tindakan bisa diulang beberapa kali dan disusun. Perbuatan tersebut dinamakan percobaan. Perbuatan satu kali juga bisa disebut dengan suatu percobaan. Rumus peluang matematika. Percobaan melemparkan mata uang logam hasilnya merupakan G atau A. Apabila percobaan dilempar 10 kali dan muncul G 4 kali, maka frekuensi relatif munculnya G merupakan 4/10. Apabila percobaan dijalankan 10 kali lagi dan muncul G 3 kali, sehingga dalam 20 kali percobaan G muncul sebanyak 7 kali, maka frekuensi relatif muncul G pada 20 percobaan merupakan 7/20. Nah, ini yang disebut frekuensi relatif. Frekuensi adalah perbandingan antara banyaknya percobaan yang dijalankan dengan banyaknya peristiwa yang diamati. Ini rumus frekuensi relatif munculnya kejadian A sama dengan banyak kejadian A yang muncul per banyak percobaan yang dilakukan. Contohnya, ada percobaan melempar mata uang logam sebanyak 100 kali, ternyata muncul permukaan gambar sebanyaknya hanya 30 kali. Berapa frekuensi relatifnya? Jadi frekuensi relatif muncul gambarnya sama dengan banyak kejadian yang muncul di sini adalah sebanyak 30. Berarti 30 per banyak percobaan yang dilakukan adalah 100 kali. Jadi 30/100 sama dengan 3/10. Jadi frekuensi relatif muncul gambarnya adalah 3/10. Peluang muncul angka sama dengan banyak permukaan angka per banyak kejadian yang mungkin terjadi. Contohnya, pada percobaan melempar undi sebuah mata uang logam, maka peluang
peluang muncul angka 1/2. Ada ruang sampel. Ruang sampel adalah gabungan dari semua peristiwa atau hasil percobaan yang mungkin terjadi. Ruang sampel dilambangkan dengan S. Contoh dari ruang sampel pada pelemparan sebuah dadu merupakan S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ruang sampel pada pelemparan sebuah mata uang logam merupakan S sama dengan A atau G. Menentukan ruang sampel. Pindahin dulu ya. Ruang sampel hasil dari melempar dua mata uang yang bisa ditetapkan dengan memakai tabel daftar seperti berikut. Ruang sampel merupakan S. Di sini ada AA, AG, GA, GG. Kejadian A1 yang berisi 2 gambar. A1 yang berisi 2 gambar adalah GG. Kejadian A2 yang tidak berisi gambar. Kejadian A2 yang tidak berisi gambar adalah AA. Titik sampel. Titik sampel merupakan anggota-anggota dari ruang sampel. Contohnya, ruang sampel S sama dengan AA, AG, GA, GG. Titik sampelnya merupakan AA, AG, GA, GG. Menentukan ruang sampel. Ruang sampel hasil dari melempar dua mata uang yang bisa ditetapkan dengan memakai tabel peluang kejadian A atau PA. Peluang kejadian bisa ditetapkan dengan cara sebagai berikut. S 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka nilai NS sama dengan 6. A sama dengan 2, 3, 5. Maka NA sama dengan 3. Penjelasan tersebut menguraikan bahwa apabila setiap titik sampel dari anggota ruang S mempunyai peluang yang sama, maka peluang kejadian A yang jumlah anggotanya dinyatakan dalam NA bisa dinyatakan dengan rumusnya sebagai berikut. P A sama dengan NA NS. NA adalah banyak anggota A, NS adalah banyak anggota ruang sampel. Sekarang ke definisi distribusi dan distribusi peluang. Definisi distribusi dan distribusi peluang. Setiap kejadian akan mempunyai peluangnya masing-masing, dan peluang tersebut akan mempunyai penyebaran yang mengikuti suatu pola tertentu yang disebut distribusi. Distribusi peluang menggambarkan bagaimana peluang terdistribusi dengan mengikuti suatu pola. Untuk setiap nilai variabel acak yang memungkinkan mendapatkan peluang atau kesempatan. Distribusi peluang, fungsi yang digunakan untuk menghitung nilai peluang dari sebuah percobaan dan peluang. Konsep variabel acak. Variabel acak merupakan suatu fungsi yang memetakan ruang kejadian atau daerah fungsi ke ruang bilangan real
atau wilayah fungsi. Fungsi variabel acak merupakan suatu langkah dalam statistika untuk mengkuantifikasikan kejadian-kejadian alam. Pendefinisian fungsi variabel acak harus mampu memetakan setiap kejadian dengan tepat ke satu bilangan real. Sebagai ilustrasi, dalam percobaan pelemparan sebuah dadu berisi 6 yang seimbang, ruang kejadiannya dapat disampaikan sebagai berikut. R sama dengan S1, S2, S3, S4, S5, S6. Salah satu variabel acak yang dapat diubah adalah X sama dengan jumlah sisi dadu yang bermata genap, sama dengan 0 jika sisi dadu ganjil, sama dengan 1 jika sisi dadu genap. Di sini distribusi peluang distrik. Peubah acak distrik adalah peubah acak yang ruangan rentangnya merupakan himpunan yang berhingga atau infinite, atau tak terhingga tapi terhitung, atau disebut denumerable atau countable infinite dengan sifat-sifatnya. Kayak gini nih, contohnya seperti ini. Distribusi uniform distrik. Jika peubah acak X mempunyai nilai X1, X2, X3, X4, atau X seterusnya dengan peluang yang sama, maka distribusi seragam distrik didefinisikan sebagai Fxk sama dengan 1 per K, X sama dengan X1, X2, X3, X4, dan X seterusnya. Rataan dan variansi dari distribusi seragam distrik adalah EK 1X1 per K, dan seperti ini. Contohnya, jika sebuah dadu dilempar, maka setiap elemen dari ruang sampelnya S 1, 2, 3, 4, 5, 6 terjadi dengan peluang yang sama 1:6, sehingga kita mempunyai distribusi seragam. Ini F X banding 6, 1/6 X sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rataan dan variansinya adalah 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 per 6 sama dengan 3,5. Di sini kita susun lagi 1 kurang 3,5 akar 2 tambah 2 kurang 3,5 akar 2 tambah 3 kurang 3,5 akar 2 ditambah 4 kurang 3,5 akar 2 ditambah 5 kurang 3,5 akar 2 dan ditambah 6 kurang 3,5 akar 2 sama dengan hasilnya adalah 35/12. Nah, di sini ada gambar histogram dari pelemparan dadunya. Di sini 1/6, di sini Fx banding 6. Dan ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini digambar histogram dari pelemparan dadunya. Pengertian distribusi peluang kontinu. Distribusi peluang kontinu adalah peubah acak yang dapat memperoleh semua nilai pada skala kontinu. Ruang sampel kontinu adalah bila ruang sampel mengandung titik sampel yang tak terhingga banyaknya. Syarat dari distribusi kontinu adalah apabila fungsi Fx adalah fungsi padat peluang peubah acak kontinu X yang didefinisikan di atas himpunan semua bilangan real. R bila kayak gini. Ini Fx
lebih banyak 0 untuk semua X sama R, 2fx dx sama dengan 1. PA, X, B, fx dx. Contoh soal. Distrik peluang kontinu. Diketahui X adalah variabel acak kontinu yang nilainya berada di antara 1 dan 7. Memiliki fungsi kepekatan fx sama dengan 1/30 x plus 1. Ditanya tunjukkan bahwa apakah peluang 1 sampai 7 itu bernilai 1 atau kurang x kurang 7 sama dengan 1. Jawaban soalnya distribusi peluang kontinu yang tadi adalah jawaban disubstitusikan. Jadi x sama dengan 1 fx 1/30 x plus 1. F1 sama dengan 1/30, 1 plus 1 sama dengan 2/30 diperkecil menjadi 1/15. Lalu yang ditanyakan adalah X sama dengan 7, maka F7 sama dengan 1/30, 1 plus 1 sama dengan 8/30 diperkecil sama dengan 4/15. Ini 4/15, 1/5, ini 1 sampai 7. Cara menentukan variabel yang ada pada setiap contoh, apakah discrete atau kontinu. Bilangan asli antara 10 dan 15 merupakan discrete, bilangan bulat lebih dari 6 merupakan kontinu, usia penduduk suatu desa merupakan kontinu, jumlah anak laki-laki dalam keluarga merupakan discrete, lalu muncul mata dadu yang genap dalam pelemparan sebuah dadu merupakan discrete, jumlah kendaraan yang melewati jalan Cepaka merupakan discrete, berat badan sekelompok siswa merupakan kontinu, panjang beberapa batang kayu merupakan kontinu. Sekian penjelasan peluang dan distribusi peluang saya. Kurang lebihnya mohon maaf banget karena memang banyak kekurangannya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.